Baik, terima kasih rekan Mariani Raup. Baik, terima kasih rekan Mariani Raup, pendengar dan penonton dari net dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi hari ini di edisi 1 November 2021 kembali berjumpa bersama tim dialog Lintas Pagi, Toli Toli Buol dan Parigi Motong. Topik yang akan kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber lainnya, yakni infrastruktur jalan provinsi, Toli Toli Buol dan Parigi Motong minim perhatian. Apakah memang benar seperti itu? Kalau kita melihat bahwa di beberapa titik kondisi jalan di 3 kabupaten ini memang memprihatinkan seperti itu dan kita berharap ada solusi yang akan dihasilkan. Kita akan membahasnya bersama dengan beberapa orang narasumber. Yang pertama ada Kasatker PJN 1 Sulawesi Tengah, Bapak Andri Irfan. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Baik, kemudian yang kedua ada anggota DPRD Kabupaten Toli Toli, Bapak Inyoman Mulyada. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber beserta pendengar RRI dimanapun berada. Baik, kemudian juga kita akan bersama dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, daerah pemilihan Toli Toli dan Buol, Bapak Faisal Haja, dan juga ada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buol, Bapak Supangat. Saya terlebih awal ke Pak Andri Irfan, Kasatker PJN 1 Sulteng. Pak, kami ingin mengetahui Pak, masyarakat ingin mengetahui lebih awal, seperti apa sebenarnya Pak kondisi jalan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk 3 daerah ini Pak, Toli Toli, Buol, dan Parigi Motong, seperti itu Pak Andri. Baik, terima kasih untuk RRI, Toli Toli, Buol, dan Parigi Motong yang sudah mengundang kami untuk hadir. Yang terhormat, yang kami banggakan, Bapak Faisal Hajo, anggota DPRD Provinsi Sulteng, kemudian Bapak Ahmad Andi, yang terhormat anggota DPRD Buol, yang terhormat yang saya sangat banggakan Pak Nyoman, anggota DPRD Toli Toli dari fraksi Nasdem, kemudian senior kami Pak Supangat sebagai Kadis PU Buol. Sebelumnya kami mohon maaf, kami sampaikan salam dari Kepala Balai BPJN Sulteng, Pak Muhammad Syukur, yang hari ini kebetulan ada agenda juga dengan Pak Sekjen untuk rapat progres. Mohon maaf sekali, jadi saya memberanikan diri Bapak izin, Pak Nyoman, Pak Faisal, mohon maaf kami terpaksa harus hadir di sini, walaupun sebenarnya kewenangan saya hanya di ruas Pantai Barat, Bapak. Di sini ada tentang Parigi Motong, kebetulan memang bukan wilayah kami, tapi insya Allah kami mencoba menjelaskan kalau ada beberapa pertanyaan. Sesuai dengan temanya, tidak ada perhatian untuk jalan nasional, infrastruktur jalan nasional di wilayah Toli Toli, Buol, dan Parigi Motong. Barangkali sebelumnya atas nama pribadi maupun atas nama organisasi Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Bina Marga, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, terutama untuk warga di 3 wilayah tersebut apabila memang ada kesan seperti itu. Sekaligus kami juga memohon maaf kepada para wakil kami di DPRD tingkat 2 maupun di DPRD tingkat 1 kalau kemudian pekerjaan bapak-bapak ini bertambah untuk mengkoreksi kami. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perlu kami sampaikan bahwa sama sekali di dalam program kegiatan kami tidak ada itikad maupun kondisi yang tidak memberikan perhatian atau membedakan dengan wilayah lain. Perlu kami sampaikan untuk ruas Pantai Barat yang melewati 2 wilayah, Toli Toli sampai dengan Buol, batas Gorontalo, itu ruas jalan kami sepanjang 648,54 km. Memang bukan ruas yang pendek, Bapak. Itu sepanjang 2 kabupaten ini sepanjang 648 km. Ditambah sedikit yang ke arah Tompe ya, itu ada di Donggala. Tahun ini di 2021 itu kita mendapat anggaran
terkontrak sebesar 72 miliar. Sekitar 70 sampai 74% dari pagu yang kita sediakan. Ini terkontrak atas penawaran kontraktor dengan penawaran rata-rata yang terendah. Dampak yang ada di lapangan, kami maklumi ada 2 lokasi yang cukup mengalami kondisi tidak laik barangkali ya, kalau dari visual, yaitu di Bambuan dan di hutan lindung. Ini kondisi ini kalau di Bambuan sudah kami bahas juga sebelumnya dengan Dinas PU Toli-Toli dan anggota Dewan dari Toli-Toli dan Sulteng. Waktu itu sudah kami sampaikan, alhamdulillah atas dorongan para anggota Dewan yang terhormat, kami mendapatkan kucuran pekerjaan, anggaran pekerjaan untuk tahun depan yang bersifat multi years di 2022 dan 2023. Saat ini kami sedang melakukan penyusunan RPB di pusat. Jadi insya Allah 2022 sudah mulai bekerja dan insya Allah tidak akan ada lagi kejadian berulang terputusnya jalan di Bambuan. Nah, sementara secara utuh ini adalah secara utuh keseluruhan 640 ini dampak dari kondisi 2020 di mana ada relaksasi dan ada refocusing anggaran, Bapak-bapak yang terhormat. Jadi di 2020 itu kami sama sekali tidak ada kontrak di ruas Toli-Toli dan di ruas sampai dengan Buol. Yang ada adalah pemeliharaan Buol sampai Umuh dengan dana terbatas. Alhamdulillah di 2021 ini anggaran mulai kembali menuju ke normal gitu kan. Sehingga memang kami berusaha segera mungkin mengembalikan kondisi jalan. Kemudian kami tambahkan pula satu lagi informasi awalnya adalah kondisi di 2019 dari 4 ruas yang kami kontrakkan, qadarullah ada 3 kontraktor yang kami putus kontrak karena mereka tidak bekerja sesuai dengan spesifikasi dan waktu. Jadi memang kondisi Toli-Toli dan Buol ini di 2021 ini kita mengejar ketertinggalan dari 2 tahun terakhir yang dalam tanda kutip bukan diabaikan ya, tapi kondisi yang ada kami harus memutus kontrak gitu kan, karena sesuai dengan peraturan kita harus putus kontrak. Dan di 2021-20 kita ada relaksasi anggaran. Itu kondisinya. Tapi kedepannya tentu akan ada percepatan-percepatan. Terima kasih, Bapak. Kita dulu informasinya Pak Andri Irfan. Saya ke Pak Faisal aja, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dapil Toli-Toli Buol. Assalamualaikum Pak Faisal. Iya, Pak Faisal, assalamualaikum. Mohon mikrofonnya di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat pagi ini Pak Faisal ya. Masih pusing baru tiba dari bandara ini. Baik, Pak Faisal, sedikit kita berbicara persoalan infrastruktur jalan provinsi, Toli-Toli, Buol, Parigi Motong minim perhatian. Nah, ini bagaimana evaluasi dari DPRD provinsi, apa yang kemudian menjadi masalah sehingga sampai agak kesulitan kita memaksimalkan infrastruktur yang ada ini, Pak Faisal? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Pak Andi Irfan, ada dari PJN 1 Sulteng, kemudian ada Pak Nyoman ya. Pak Nyoman punya nama Galaksi, tak tulis ini, jadi saya ya. Sehat bro, bapak-bapak yang hadir di sini. Saya tidak bisa sebut satu persatu karena saya hanya via handphone. Sebenarnya ketika saya dihubungi kemarin saya sangat tertarik karena akan ada paling tidak satker ya yang hadir, sehingga saya walaupun dalam keadaan tadi udah prepare mau tidur karena baru tiba jam 7 pagi dari Jakarta. Saya paksakan untuk bisa hadir karena saya berpikir adalah yang kemudian kita bisa dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan selama ini. Kami sebagai keterwakilan dari masyarakat itu sendiri, ya suara-suara masyarakat itu adalah yang kemudian yang hampir setiap hari menjadi keluhan itu masuk kepada kita, apalagi teman-teman anggota DPR Kabupaten Toli-Toli maupun Buol. Itu hampir setiap hari pasti mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Apalagi Pak Nyoman ini dapilnya dapil di Bambuan ya. Iya.
Dapil 3. Sehingga kemudian saya sangat berharap hari ini sebenarnya ada gambaran data real. Kenapa saya beranggap bahwa bisa kita dapat data real? Pembahasan anggaran APBN untuk 2022 itu sudah selesai. Apa artinya? Sudah bisa ditahu, sudah bisa didapat ini sebenarnya harusnya. Berapa banyak, apa semua, berapa anggarannya, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita sudah bisa dapat di sini. Sehingga ini sebenarnya sudah bisa disampaikan kepada kita. Poin yang berikut adalah ketika ini kami merasa bahwa ini masih minim, ya kita akan melakukan kerja-kerja politik. Ada teman-teman dari Nasdem, ada Pak Nyoman itu bisa lakukan komunikasi langsung ke DPR RI dan lain sebagainya. Bisa kemudian kunjungan kerja ke Kementerian PUPR. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kalau hanya sekedar reguler saja itu agak setengah mati, agak susah. Apalagi alasannya ya alasan klise lah. Iya. Alasan klise yang kita alami yaitu COVID dan lain sebagainya. Sementara APBN itu gelondongan masuk ke kementerian. DPR RI tidak lagi membahas satuan 3. Itu ada gelondongan sehingga tergantung proposal yang masuk. Nah, ini kita perlu periksa juga apa saja sebenarnya proposal yang sudah dimasukkan oleh Balai Jalan. Apakah kemudian masuk juga jalan-jalan yang ada di Kabupaten Toli-Toli dan Buol? Ini kita perlu tahu. Baik. Sehingga kemudian mohon maaf saya mendengar kabar bahwa itu barusan atau sudah lama dibentuk itu namanya Satker lagi, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikepalai oleh, kalau tidak salah ya, saya kemarin kurang jelas ininya, yaitu dari Satker, dari kepala Satker Balai Jalan kalau nggak salah. Nah itu yang udah connect dengan anggaran-anggaran di BNPB, PUPR dan lain sebagainya itu ada masuk semua. Tapi saya lagi mau cari datanya. Kemarin kita sebenarnya mau rapat dengan teman-teman dari Satker atau Balai Jalan gitu. Kita mau adakan pertemuan untuk wilayah Toli-Toli dan Buol sehingga kita bisa tahu apa saja yang sudah masuk. Baik. Jadi kami sangat berharap Bapak-bapak, Pak Andri Irfan dari Balai Jalan, kemudian ini bisa menjadi catatan spesial lah dari kami bahwa sangat disayangkan Pak, itu jalan ya bencana alam dan lain sebagainya sampai di Kabupaten Buol, sampai di Umu itu banyak sekali yang rusak sehingga kemudian perlu penanganan yang serius dan komprehensif. Baik. Nah, pernyataan saya yang pertama kalau bisa sebenarnya sudah bisa disampaikan kepada kita di sini atau ya nanti mungkin dari teman-teman RRI yang bisa kemudian mengkomunikasikan sudah apa semua yang ada karena sekali lagi anggaran itu sudah selesai pembahasannya. Baik. Sehingga sudah ada nama, judul, by name dan address, alamat, anggaran total berapa itu sudah pasti sudah ada. Baik. Sebelum ke Pak Nyoman, saya ke Pak Andri Irfan lebih awal. Pak Andri, ini bagaimana tanggapan Anda terkait dengan apakah sudah ada data real yang diminta oleh Pak Faisal tadi Pak terkait rencana pembangunan infrastruktur jalan khususnya lintas kabupaten untuk Parigi Motong, Toli-Toli dan Buol, Pak Andri? Baik, terima kasih yang terhormat Pak Faisal. Betul adanya pembahasan di reguler kita sudah tuntas. Seperti Bapak sampaikan juga tadi bahwa apabila kalau kita menggunakan kondisi dana reguler ya tentu tidak akan bisa melakukan percepatan kondisi jalan yang ada di Parigi Motong, Buol dan Toli-Toli. Karena seperti Bapak-Bapak yang terhormat ketahui di dalam mengajukan usulan anggaran kita kalau yang reguler berdasarkan arus lalu lintas salah satunya gitu kan, sehingga reguler ini memang tidak bisa diandalkan untuk melakukan percepatan. Betul sekali apa yang disampaikan Bapak anggota Dewan yang terhormat. Jadi dana reguler kita untuk
ruas dari Tompe sepanjang 648 itu masih persis seperti dengan tahun kemarin, yaitu 75-an Bapak, 75 miliar gitu kan, untuk mengerjakan 648 km. Sementara untuk khusus untuk Bambuan adalah sebesar 94 miliar, itu dianggarkan melalui SBSN multi-year seperti yang tadi saya sampaikan. Mohon maaf kalau tadi tertinggal nilainya. Ini menjadi usulan khusus dari 2019 karena kebetulan saya sendiri yang waktu itu turut serta mendesain kemudian mengusulkan ke pusat di 2019. Di 2020 terkendala seperti tadi Pak anggota Dewan sampaikan, alasan klasik yang memang kondisinya seperti itu gitu kan, kondisi COVID. Sehingga di 2021 kami usulkan kembali, alhamdulillah direspon, kemarin juga didorong oleh teman-teman anggota Dewan anggaran tersebut dan dimasukkan ke anggaran SBSN Bapak di multi-years gitu kan. Yang tadi Bapak sampaikan masih bentuknya gelondongan, insya Allah sebesar 93 sampai 94 miliar itu akan dialokasikan ke Bambuan. Jadi belum sampai ke satuan 3 kalau yang Bambuan, tapi sudah masuk ke prioritas SBSN. Kemudian satu lagi mengenai satker khusus tentang rehabilitasi rekonstruksi, sampai hari ini saya selaku Kasatker PJN 1 belum mendapatkan informasi seperti itu, tapi yang ada adalah cukup banyak anggaran khusus untuk rehabilitasi rekonstruksi, tapi memang terpusat Bapak di Donggala, Palu, dan Sigi. Kebetulan saya sendiri adalah Kasatker PJN 1 ditugaskan mengerjakan rehabilitasi rekonstruksi di wilayah Sigi, itu sampai dengan Danau Lindu, kemudian ada jembatan Palu 4 yang roboh, kemudian nanti ada lingkar pantai dan lingkar luar kota Palu, kemudian ada perbaikan lereng di Gunung Bosa, itu ada di wilayah kami kebetulan. Baik. Tapi memang secara nomenklatur belum ada Bapak dari kami khusus satker penanganan bencana, semua di-embedded ke beberapa satker. Itu yang saya terima, mohon maaf kalau informasi yang saya terima belum update, tapi sampai hari ini itu yang kami terima. Memang masih tersedia banyak anggaran untuk rehabilitasi rekonstruksi pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi menggunakan loan dari JICA, yang tersisa sekarang JICA. Semua di-embedded ke 3 satker jalan. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Nyoman Mulyada. Pak Nyoman. Ya, mungkin Pak Nyoman sudah mendengarkan secara real penjelasan daripada Pak Andri tadi, Kasatker PJN 1 Sulteng, terkait rencana program PJN 1 wilayah Sulteng yang ada ini. Apa yang Anda ingin tanggapi soal penjelasan tersebut, Pak Nyoman, selaku anggota DPRD Toli-Toli? Ya, terima kasih atas waktunya. Salam hormat buat Bapak-Bapak narasumber, Pak Andri Arief, dengan Pak yang terhormat Bapak anggota DPR kita dari Bol Toli-Toli, Dapil Bol Toli-Toli, Pak Faisal Haja. Menanggapi apa yang disampaikan dari Kasatker tadi, perlu saya karena tegaskan di forum ini. Yang pertama, karena Bambuan itu adalah dapil saya. Dalam hal ini saya harapkan Kasatker beserta tim yang ada di BPJN minimal kerjasama dengan BWS 3. Karena posisi Jalan Bambuan itu adalah tumpuan dari das, daerah aliran sungai di beberapa sungai besar, mulai Sungai Silondo, Sungai Alisang, Sungai Kayu Lompa, bahkan sampai Sungai Bas. Inilah salah satu sebenarnya penyebab labilnya tanah urugan atau struktur jalan yang ada di Bambuan. Belum lagi itu baru sebelah kanan, belum lagi sebelah kirinya itu ada hantaman air dari beberapa sungai, yaitu Sungai Oyom, Sungai Ogomatanang, dan Sungai Janja. Saya harapkan dalam hal ini BPJN menanggapi situasi lokal atau situasi subjek yang sangat labil tersebut, minimal kerjasama dengan BWS 3 untuk mengantisipasi seperti apa penanggulangan sungai, agar luapan sungai itu tidak menghantam badan jalan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah total anggaran yang seperti disampaikan tadi 75 miliar untuk tahun 2021. Dan saya sebagai perwakilan dari DPRD Toli-Toli ingin meminta kejelasan yang secara real. Kalau memang Jalan Bambuan kurang lebih, mudah-mudahan saya tidak salah, 8 miliar tadi, itu pun dalam konteks multi-year.
Itu jalan-jalan yang lain itu dari sisa anggaran 75 itu dikurangi anggaran bambuan. Sebenarnya jalan mana yang diperbaiki dari 600 sekian kilo? Ini harus kita tahu agar ke depannya dari forum ini ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Dari 2021 apa sih programnya untuk Toli-Toli pada khususnya, karena saya anggota DPRD Toli-Toli. Berapa miliar nanti program yang dikucurkan melalui dana APBN, melalui Satker BPJN untuk perbaikan di jalan akses Trans Sulawesi ini. Ini yang perlu minta maaf, saya penjelasan dengan Pak Andi, agar kami sebagai perwakilan di kabupaten bisa menjelaskan kepada masyarakat dan kendala-kendala seperti apa yang dihadapi oleh manajemen Kasatker itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami harapkan komunikasi tentang permasalahan-permasalahan di daerah minimal ada komunikasi yang instan. Misalnya ada kendala beberapa jalan, ada beberapa jembatan di daerah Mamunu, daerah Desa Lingadan, dan daerah dekat Ambon Tuban juga ada bermasalah. Banyak keluhan-keluhan kami dari beberapa sopir atau ekspedisi yang muatan tonasenya mungkin agak berat, tidak berani melewati jembatan itu. Saya harapkan ini butuh atensi kepada BPJN, kepada pihak-pihak terkait, minimal ada program atau penanggulangan jangka pendek. Karena selama ini jembatan-jembatan yang ada hanya menggunakan kayu kelapa, Pak, daruratnya. Minimal ada penanggulangan jangka pendek, ada alternatif, ada jembatan-jembatan besi yang tidak tepat, yang misalnya bisa direlokasi dari daerah lain sebagai alternatif untuk meminimalisir resiko terhadap pemakai jalan atau pengguna jalan. Baik. Yang kedua, terhadap jalan yang di hutan lindung, kurang lebih 19 kilo tidak salah, dari Pinjan Binontoan. Itu sangat beberapa sudah korban kendaraan di sana pengguna jalan karena akibat struktur jalan yang sangat-sangat tidak memadai. Saya harapkan kalau memang tidak ada anggaran yang full total untuk rehabilitasi total, minimal ada anggaran jangka pendek untuk rehabilitasi titik-titik yang sangat krusial dalam kerusakannya. Baik. Itu saya minta dari Kasatker, dan ini sebagai curahan hati sebagai perwakilan dari Toli-Toli. Baik. Terima kasih. Baik, saya Bapak. ke Pak Andri Irfan, Kasatker PJN Sulteng. Izin Pak moderator izin. Siap Pak Faisal. Ya, silakan Pak Faisal. Sebelum ke Pak Andri, silakan Pak Faisal. Oh iya. Pertama, saya mengapresiasi dari Balai Jalan ya. Buat saya itu luar biasa, 94 miliar multides untuk bambuan itu luar biasa. Bahkan kami sebenarnya bukan dalam kapasitas menyarankan ya. Mungkin seandainya bisa ya Pak Andi Irfan itu 94 miliar. Kalau apa yang dijelaskan tadi Pak Nyoman itu balai wilayah sungai juga ada anggaran tersendiri juga, dan yang saya dapat informasi mereka juga ada anggaran sendiri. Jadi pasti ya sudah saling berkoordinasi. Saya berharap bahwa 94 miliar itu bukan hanya untuk bambuan. Ya, saya tidak tahu ya tekniknya seperti apa. Saya berharap ini bisa kepada tempat-tempat yang lain di Kabupaten Toli-Toli yang juga sangat urgent. Tetapi sekali lagi 94 miliar untuk bambuan itu buat kita sudah hal yang luar biasa di kondisi seperti sekarang ini. Tapi mungkin konkretnya saya akan coba ketemu dengan Satker Balai Jalan ya Pak, saya lupa namanya. Kita coba akan ketemu, kemudian apa yang saya sampaikan tentang di luar konteks reguler tadi itu kita juga sudah bicarakan kemarin, sehingga kita bisa melakukan komunikasi politik. Pak Nyoman juga itu ada keterwakilan di DPR RI, ada Pak Ketua Nasdem, Waketum, itu kemudian juga bisa, kemudian kita sama-sama. Sekali lagi, kalau hanya kita berharap reguler, tentunya sangat sedikit ya. Kita mau kue ini ya dari ruas yang banyak bencana dan lain sebagainya itu sangat sedikit. Saya ingat kemarin waktu Pak Muhyiddin M. Said masih berada di Komisi 5 itu, enggak tahu ya, apa agak berbeda dengan sekarang. Kemarin itu agak mudah kita komunikasi
karena mungkin waktu itu masih di komisi yang terkait ya, sehingga sekarang sudah berbeda komisi, sehingga kemudian apakah jalur-jalur itu lagi nanti kita akan coba tempuh sehingga kemudian kita tidak hanya berharap di reguler saja, tetapi kemudian ada anggaran-anggaran lain yang bisa masuk ke Kabupaten Toli-Toli. Baik. Kami berharap closing statement saya ada WA ini harus rapat jam 10 PWRT. Mungkin saya berharap masyarakat yang mendengar dengan siapa saja yang terlibat di dalam proses penganggaran, mari sama-sama kita saling bahu-membahu, kemudian saling membantu daerah di bidang apa saja masing-masing kita, sehingga kemudian ada banyak anggota-anggota DPR Kabupaten Toli-Toli yang potensial, yang punya keterwakilan di pusat, itu juga bisa lakukan komunikasi secepatnya guna berkembangnya daerah kita. Kami juga setiap melakukan perjalanan ke Jakarta selalu ada saja yang kemudian kami coba dapatkan untuk Kabupaten Toli-Toli. Sekali lagi apresiasi buat teman-teman Balai Jalan. Semoga yang 94 miliar itu bisa tereksekusi di tahun depan, sehingga kemudian masyarakat sudah melihat bahwa ternyata sudah ada action, ya, sudah ada action guna perbaikan daerah kita. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon diri Pak moderator dari RRI, saya tidak bisa menemani selanjutnya. Saya berpikir Pak Nyoman itu nanti lebih dia ini walaupun baru terpilih tapi luar biasa saya lihat cara pelayanan terhadap masyarakat. Baik. Pak Andri Irfan, terima kasih atas informasinya. Mohon maaf bila kata-kata tidak berkenan. Sekian dari kami, teman-teman di RRI. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Faisal Haja, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dapil Toli-Toli Buol, sudah berkenan meluangkan waktunya Pak untuk sudah berbincang bersama kami di Lintas Pagi Toli-Toli dan Buol. Saya ke Pak Supangat, Kadis PUPR Kabupaten Buol. Ya, saya ke Pak Andri lebih awal. Ya, Pak Andri, apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi, anggota DPRD Toli-Toli, mungkin Pak Andri sudah menyimaknya seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Andri terkait dengan apa yang disampaikan Pak Nyoman? Baik, terima kasih yang terhormat Pak Nyoman, anggota Dewan dari fraksi Nasdem. Apa yang disampaikan Pak Nyoman itu betul semua, betul sekali. Terima kasih, selalu diingatkan kami. Ya, saya mencoba merespon, ya mohon maaf kalau ada yang kurang. Yang pertama, terima kasih atas arahan untuk kami melakukan kerjasama dengan BWS Sulawesi Wilayah 3. Tentu kami lakukan, karena kebetulan desain kita yang kami selesaikan di 2019 juga hasil koordinasi dengan mereka. Sehingga sebagai informasi awal, Pak anggota Dewan, di wilayah Bapak itu kami akan meninggikan area jalan 1,4 sampai 3,1 meter Bapak di lokasi Bapak. Ini pun hasil koordinasi kami dengan BWS agar wilayah setempat baik pertanian maupun wilayah penduduk tidak terganggu dengan peninggian jalan ini, karena kami pun harus memperhatikan kondisi lingkungan yang ada. Jadi nanti titik terendahnya itu ada peninggian setinggi 3,1 meter Bapak. Yang tertingginya 1,4. Jadi nanti jalannya flat sepanjang 4,2 km. Sekaligus kami mengklarifikasi bahwa anggaran multi-year sebesar 94 miliar itu khusus untuk wilayah Bapak yang ada di Bambuan. Khusus di Bambuan. Nanti di sana akan ada peninggian berupa timbunan menggunakan teknologi geotekstil. Kemudian juga akan ada 3 box culvert besar Bapak untuk menyeimbangkan kondisi hidrologis yang ada, seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada beberapa sungai besar di sana karena itu merupakan das gitu kan, dan wilayah rawa, sehingga kondisi hidrologisnya tidak terganggu antara sisi kanan dan sisi kiri. Karena kalau kita tanpa box culvert besar, maka jalan itu akan jadi bendungan dan itu jadi masalah untuk warga sekitar. Jadi itu yang kami ambil solusinya. Kemudian informasi anggaran, insya Allah Bapak nanti kalau saya
masih belum bisa menghadap Bapak, nanti insya Allah ada tim akan segera koordinasi dengan Bapak juga untuk menyampaikan rencana di 2022. Seperti tadi Pak anggota Dewan Provinsi sampaikan bahwa anggaran sudah diketok, artinya memang sudah ada. Nanti kami sampaikan juga lokasi-lokasi mana, sebesar berapa yang reguler ya Bapak ya. Kalau yang untuk Bambuan ini sudah kami sampaikan di forum ini. Kalau nanti kalau untuk actionnya sendiri di Bambuan kapan kira-kira Pak Andri? Di Bambuan ini seperti saya sampaikan di sesi awal tadi bahwa kami sekarang menyusun RPB Pak, karena ini SBSN jadi ada rencana pembiayaannya. Kami minta pengesahan dari pusat karena ini merupakan anggaran SBSN yang multi years, yang apa tadi Bapak anggota Dewan Provinsi sampaikan apa gelondongan ya. Iya. Gelondongan kami akan ambil 94 gitu kan. Insya Allah kami lelangkan segera Bapak. Biasanya sih setelah untuk SBSN ini kita bisa lelang di awal Januari. Karena untuk lelang dini, kita sudah mulai lelang sekarang Bapak anggota Dewan yang terhormat saya sampaikan, kita sudah mulai lelang. Tapi yang untuk reguler, yang lelang dini ini yang dilakukan November, Desember ini harapannya di awal Januari sudah kontrak. Tapi ini yang reguler dulu. Kemudian untuk yang multi year SBSN biasanya kita mulai di lelang di Januari. Jadi harapannya akhir Februari atau awal Maret sudah berkontrak. Baik. Bapak-bapak narasumber, ditahan dulu informasinya. Kita rehat dulu sejenak. Kita dengarkan dulu yang mau lewat berikutnya. Tetap bersama kami di Lintas Pagi, Toli Toli Buol dan Parigi Motong. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah membasuh BAB bayi atau anak. Setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan. Ingat, tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Waspada virus corona. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Pagi, Toli Toli Buol dan Parigi Motong edisi kali ini 2 November 2021. Masih bersama sejumlah dengan narasumber kami di pagi hari ini. Ada Kasatker PJN 1 Sulteng, Bapak Andri Irfan, kemudian juga anggota DPRD Kabupaten Toli Toli, Bapak Inyoman Mulyada, dan juga kita coba menghubungi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buol, Bapak Supangat. Kita juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi jalan yang ada di wilayah tersebut, di wilayah Kabupaten Buol. Kita akan berbincang bersama dengan Kadus PUPR Kabupaten Buol, Pak Supangat. Namun sebelum ke Pak Supangat, saya ke Pak Nyoman Mulyada lagi. Pak Nyoman. Pak Nyoman? Siap. Iya. Ya, ini siap. Sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Andri, Kasatker PJN Sulteng, terkait dengan kondisi jalan, kemudian penganggaran dan lain sebagainya. Ini apalagi pressure yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Toli Toli terkait kondisi jalan kita yang ada saat ini. Apakah hanya berfokus pada satu titik ataupun berfokus pada sejumlah titik, Bambuan, kemudian juga yang Pak Nyoman sampaikan di Pinjan dan lain sebagainya. Apakah masih ada titik-titik lainnya yang menjadi fokus DPRD untuk diperbaiki kali ini, Pak Nyoman? Ya, terima kasih Bapak-Bapak narasumber dan pendengar RRI dimanapun berada. Intinya dari apa yang digambarkan, kita apresiasi terhadap BPJN dalam hal ini sebagai satuan kerja dalam menangani jalan wilayah khususnya Toli Toli dan Buol. Dalam hal ini kami dari DPRD juga meminta dari sekian anggaran berdasarkan RPB, rencana pembiayaan yang ada tentu tidak bisa menangani semua jalan yang ada. Kami minta dalam penyusunan RPB nantinya minimal ada tim yang turun secara objektif di lapangan
ada titik-titik yang sangat memprihatinkan jalan-jalan tersebut. Contohnya ada jembatan yang sangat krusial, ada jalan-jalan yang ini jalan parah yang beresiko tinggi. Ini kan yang teksturnya gunung, Pak. Gitu. Ini tolong diperhatikan. Kalau memang jangka panjangnya atau secara akumulasi tidak bisa diselesaikan misalnya dalam jumlah kilo yang panjang, minimal ada jangka pendek penanganan alternatif agar resiko pengguna jalan atau pemakai jalan itu sangat minim. Karena situasi kultur 1 tahun ini, hujan yang ada khususnya di Kabupaten Toli-Toli selama 1 tahun, hujan itu tidak terlepas. Ini pengaruh cuaca juga adalah salah satu penyebab rusaknya infrastruktur yang ada di kabupaten ini. Yang kedua, kami sebagai perwakilan dari Toli-Toli inginkan koordinasi antara BPJN dengan pihak-pihak terkait menyangkut infrastruktur, baik satker jembatan dan lain sebagainya, jalan dan jembatan ini perlu diperhatikan. Karena berapa titik jembatan-jembatan pada saat kontraktor atau bekerja itu hanya menggunakan kayu kelapa. Minimal ke depannya ada SOP. Kalau memperbaiki jembatan, minimal jembatan daruratnya menggunakan alat atau menggunakan fasilitas yang mempunyai standar agar penggunaannya tidak berisiko terhadap pemakai jalan. Itu saran kami. Yang terakhir, dalam realisasi kegiatan minimal nantinya ada koordinasi ke pihak-pihak daerah agar segala masukan kami sebagai perwakilan di sini bisa memberikan kontribusi pemikiran. Kalau kontribusi anggaran mungkin dalam hal ini APBD kami tidak mumpuni untuk ikut terlibat dalam Jalan Trans Sulawesi. Namun dalam kontribusi pemikiran dan saran ataupun kritik bisa kami sampaikan sebagai bahan masukan. BPJN dalam hal ini melaksanakan tugasnya. Mungkin itu untuk sementara. Baik, sebenarnya kalau untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri, Pak Nyoman, seperti apa Pak kondisi jalan kita Pak yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli? Apakah memang sangat memprihatinkan atau seperti apa gambarannya berdasarkan pantauan Pak Nyoman? Iya, jalan kita sebenarnya karena kultur tanah kita adalah labil. Kalau dibilang memprihatinkan dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya, mungkin memprihatinkan. Cuma kita harus realistis dalam hal segi anggaran dari BPJN itu sendiri. Namun dengan anggaran terbatas, dengan luasan atau panjangnya jalan yang ada di Toli-Toli, saya harapkan anggaran tersebut dicurahkan sesuai dengan proporsional dari objek yang ada di lapangan. Iya. Kalau memang tidak bisa jangka panjang, kita minimal jangka pendek. Artinya anggaran sebesar apapun kalau penggunaannya tidak, itu juga minim. Inilah pentingnya koordinasi survei di lapangan yang mumpuni dari pihak-pihak terkait pengguna anggaran untuk jangan sampai jalan yang sudah bagus dilapis lagi aspalnya. Ini kan biasa terjadi juga. Iya, baik. Dalam hal ini, inilah perlu identifikasi jalan mana yang krusial dengan kondisi yang begitu ekstrim. Baik, Terima kasih. ditahan dulu informasinya Pak Nyoman dan Pak Andri. Kita coba sapa dulu Pak Chandra di Panasakan mau bergabung dengan kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para narasumber. Silakan Pak Chandra. Terima kasih. Saya dari tadi monitor di RRI. Ini cuma bicara anggaran saja. Yang masyarakat tanyakan kan masalah mekanisme pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume konstruksi jalan tersebut. Nah, dari hal ini, ketika sudah dalam pekerjaan jalan tersebut terjadi cepat kerusakan atau yang lain, apakah kontraktor dan pengawas lapangan ada tindakan yang bisa memberikan efek jerah terhadap mereka? Karena selama ini kan terkesan dengan asal jadi, tidak sesuai dengan anggaran yang begitu besar yang dianggarkan oleh negara. Itu aja Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra di Panasakan. Saya langsung ke Pak Andri nih, Kasatker PJN Sulteng. Pak Andri.
Iya. Ya, Bapak. Bagaimana Pak Andri tanggapan Anda terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi? Saya izin ya menanggapi Pak anggota Dewan dulu. Tadi belum tuntas, boleh? Iya, boleh, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Insya Allah untuk 2021 ini kami akan segera koordinasi dengan para stakeholder, terutama dengan Bapak-Bapak anggota Dewan, mengenai lokasi-lokasi yang menjadi perhatian khusus, karena ada keterbatasan anggaran tadi. Saya akan sangat senang sekali, Pak. Sangat terhormat sekali kalau ada masukan untuk hal tersebut. Yang kedua, untuk kondisi jembatan, kami perhatikan betul, Bapak. Memang ada keterbatasan jembatan beli di kita, jadi kalau yang bisa dengan beli, kami segera akan ganti dengan beli. Tapi dari beberapa lokasi jembatan yang sekarang sedang bermasalah itu, alhamdulillah sudah 5 jembatan pendek kita bongkar Bapak sekarang dan sedang kita kerjakan. Kemudian ada akan 1 jembatan panjang di Kelangkangan yang akan kita ganti pelatnya. Di depan kantor kelurahan Kelangkangan itu sudah tersedia, double T-nya sudah lengkap, insya Allah kita segera pasang di November ini. Terima kasih sekali Bapak masukannya. Kemudian betul kondisi hujan yang luar biasa juga akan kami koordinasikan dengan Bapak-Bapak di Toli-Toli, stakeholder di Toli-Toli untuk mendapatkan masukan wilayah mana yang akan kita dahulukan. Hutan lindung insya Allah Bapak di November ini akan kita tuntaskan. Akan ada penggantian base di sana dan kalau Bapak pantau kembali di lokasi material base sudah tersedia, akan segera kita ganti base dan kelas A-nya akan kita segera ganti dan insya Allah kita akan segera overlay setelah itu. Tapi ya tidak bisa langsung, ada proses yang mungkin kita harus 1 bulan Bapak. Baik. Itu barangkali tambahan penjelasan untuk Bapak anggota Dewan. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan dari Pak Chandra. Pak Chandra, terima kasih. Yang terhormat Pak Chandra, pendengar RRI yang setia. Terima kasih atas masukannya. Sebagai informasi, sekaligus ya Bapak, tadi ada permintaan dari Pak anggota Dewan untuk melibatkan Bapak-Bapak stakeholder dan wilayah. Bapak kalau izin, kalau membolehkan, kami dari awal bergabung di Toli-Toli dan BOL ini sangat berharap ada keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal di dalam bekerja. Bapak bisa bayangkan, tiba-tiba untuk kerja di BOL ini perusahaan Makassar yang bekerja, untuk di wilayah Toli-Toli bawah itu perusahaan Kalimantan. Ini yang sebenarnya miris buat saya, karena secara peraturan membolehkan siapapun di seluruh negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, tender dan memenangkannya gitu kan. Tapi saya akan lebih senang sebenarnya kalau teman-teman lokal ini, misalnya di Toli-Toli, orang Toli-Toli yang kerja, di BOL ya orang BOL yang bekerja gitu kan, sehingga seluruh komponen, seluruh sumber daya yang ada bisa dimaksimalkan dan teman-teman di wilayah lebih paham kondisi. Itu yang kami minta tolong nanti anggota Dewan untuk bisa mendorong teman-teman di wilayah. Kemudian untuk Pak Chandra, betul Pak Chandra, kami selaku pelaksana dari negara tentu terus menekankan untuk pengawasan ini. Sebagai informasi di awal, barangkali kalau tadi Pak Chandra mengikuti, bahwa di 2019 kami sampai memutus 3 kontraktor dari 4 kontraktor di wilayah Toli-Toli dan BOL. Jadi yang selamat cuma 1 Bapak. Itu adalah bentuk efek jerah dari kami gitu kan, dan otomatis ketiga kontraktor ini di blacklist selama 2 tahun tidak bisa bekerja. Nah, efek jerah yang sekarang pun kami khawatirkan terjadi lagi karena 3 kontraktor dari 5 kontraktor yang sedang bekerja di dalam tahap SCM3 Bapak. SCM3 itu show cause meeting tahap 3 yang sebentar lagi kalau dia tidak menyelesaikan pekerjaan bisa putus kontrak. Jadi sebenarnya kami ini buah si malakama. Mengetatkan aturan harus memutus kontrak, tapi melonggarkan aturan kondisi di lapangan bisa berantakan. Jadi itu informasi dari kami. Ada Pak Alfayed, kita sapa dulu sebelum ke Pak Supangat. Pak Alfayed. Ya, assalamualaikum. Silakan Pak. Ahmad Mukadas. Ya, menyangkut dengan adanya pengerjaan jalan, saya kira apa yang disampaikan tadi, keterlibatan masyarakat memang sangat penting, khusus untuk di daerah Lampasio, di Dusun Bambuan dan Batuan. Saya kira memang yang sangat terpenting adalah kerja gotong royong daripada masyarakat dalam hal pengawasan. Kemudian barangkali ada penekanan khusus buat kontraktor yang ada di Sulawesi Tengah maupun di luar Sulawesi Tengah, barangkali bisakah dibuatkan garansi maksudnya pengawasan jika misalnya 100 meter ada tiba-tiba yang cacat atau yang bagaimana tidak sesuai dengan RAP rencana anggaran biaya, bisa tidak langsung kalau perlu
diberikan denda terhadap kontraktor. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang kami suarakan ini, bagaimana antara pemerintah dalam hal ini pengawasan ini terhadap kontraktor. Kalau misalkan memang anggarannya sudah mencukupi atau katakanlah misalkan sudah di atas rata-rata, saya kira barangkali perlu diperhatikan mengenai masalah anggaran, jangan sampai nanti terjadi sunat-sunatan. Iya. Baik. Kemudian untuk Bapak anggota Dewan, baik di provinsi maupun di kabupaten, mohon Pak diperhatikan jalan ini karena menghubungkan antara kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini yang kami inginkan sebenarnya. Supaya dia bisa bertahan berapa puluh tahun gitu. Saya kira demikian amat kepada Baik, terima kasih Pak Alpayet. Saya ke Pak Supangat, Kadis PUPR Kabupaten Buol. Pak Supangat. Pak Supangat. Iya, mungkin mikrofonnya Pak bisa dibuka supaya kami bisa mendengarkan penjelasan Pak Kadis. Ya. Baik, baik Pak Supangat, saya langsung saja Pak. Suara saya Pak. Baik. Saya langsung saja Pak. Bagaimana Pak untuk kondisi jalan di wilayah Kabupaten Buol sendiri Pak hingga saat ini? Hadir karena Pak Supangat, sejauh ini seperti apa? Terima kasih atas. Seperti apa Pak kondisi terima kasih terkini? Atas kondisi terkini artinya sebentar saya kasih pembukaan dulu. Terima kasih atas diperkenalkannya saya bergabung. Pak Satker yang saya hormati, Pak Andri dan teman-teman. Jadi begini, kalau saya permasalahan utama itu adalah memang kendala yang dihadapi oleh teman-teman di Satker maupun dari PPK atau dari Balai itu adalah proses lelang Pak. Kami menyarankan karena rekanan yang dimenangkan itu adalah rekanan-rekanan yang track recordnya itu kurang bagus, sehingga akhirnya dampaknya pada pekerjaan tidak bisa tepat waktu dan akhirnya terlambat. Memang kondisi saat ini hampir semua pekerjaan yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan Buol atau Buol dan Toli-Toli itu rata-rata terlambat diakibatkan akibat dari kinerja dari rekanan. Oleh karena itu singkat saja konkretnya, saya menyarankan untuk ke depan PPK itu harus lebih ketat dalam menyaring hasil evaluasi dari panitia pengadaan barang dan jasanya dari Pokja itu hasil evaluasi Pokja yang buangannya cukup besar yaitu sampai 26%, 27% itu jangan serta-merta langsung diterima. Itu barangkali pertama yang saya sarankan. Coba dievaluasi secara ketat siapa yang memenangkan dengan buangan yang sebesar itu, dievaluasi dari item per item pekerjaannya. Apakah layak atau tidak? Contoh, harga satuan hot mix, harga satuan HRS. HRS itu per tonnya itu 1.300.000 lebih saja di RAB. Padahal faktualnya itu tidak mungkin akan layak, akan bisa tahu seperti itu, harusnya jangan dimenangkan. Coba PPK koreksi sampai ke situ, ke kewajaran harga. Baik. Karena 1.350.000 itu 1.350.000 per ton itu tidak bakal masuk sampai kapanpun. Kami di Kabupaten Buol itu sekarang produk aspal panas itu HRS itu satu tonnya paling murah 1.700.000 Baik. 1.600.000. Baik, saya potong. Itu. Baik Pak. Iya. Baik, kalau untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli kondisi jalannya terkini seperti apa Pak? Apakah juga banyak yang mengalami kerusakan dan lain sebagainya atau bagaimana Pak Supangat? Iya, sebenarnya dari pihak Balai sudah mencoba untuk mengatasi, ada program-program yang sudah sesuai dengan jadwalnya. Dia ada roadmap yang akan ditangani sesuai dengan akan yang dikerjakan itu. Cuma kasihan, memang PPK maupun Satker ada terkendala di kontraktor atau rekannya tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik karena kan harganya terlalu rendah dan akhirnya dia karena tahu tidak akan untung, akan merugi, akhirnya dia tidak mengerjakannya. Harusnya selesai di akhir tahun misalnya, akhirnya dia tidak laksanakan. Akhirnya terpaksa harus dikerjakan sendiri, misalkan disuap-kelola oleh pihak dinas atau oleh pihak PU, oleh pihak Balai pun akhirnya pihak Balai yang kewalahan. Itu seperti itu Pak.
Baik, baik. Ditahan informasinya, Jadi Pak. permasalahan intinya ada di situ. Baik, baik. Saya ke Pak Andri Irfan, Kasatker PJN 1 Sulteng. Pak Andri. Baik, Bapak. Baik, terkait dengan perbincangan kita di pagi hari ini di dialog lintas pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong sebagai Kasatker PJN 1 Sulawesi Tengah, apa yang Pak Andri ingin harapkan? Apa yang Pak Andri ingin sampaikan kepada masyarakat di 3 wilayah ini, di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ataupun kepada OPD teknis terkait, Pak Andri? Silakan sekaligus closing statement Pak Andri. Baik, terima kasih. Yang terhormat senior kami, guru kami, Bapak Semangat, Kepala Dinas PU. Mohon maaf Bapak, udah lama saya nggak mampir. Baik Pak, dari RRI, Bapak Kepala Dinas, Bapak Anggota Dewan yang terhormat di Toli-Toli, sebagai closing statement, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi betul adanya. Kami akan lebih mengetatkan lagi, gitu kan. Kami tidak berani mengangkat di sini karena memang pelelangan, walaupun berbeda ditjen dengan kami. Jadi sekarang sebagai informasi Pak Anggota Dewan dan Pak dari RRI membawa acara bahwa pelelangan itu sekarang adanya di ditjen terpisah, di Bina Konstruksi namanya. Jadi bukan di Bina Marga. Tentu ini nanti hasil dari mereka akan kami lebih ketat lagi sesuai dengan masukan dari arahan dari Bapak Kepala Dinas PU PR di Buol. Kami akan melakukan verifikasi kembali sehingga harga-harga lebih wajar agar teman-teman pelaksana di lapangan bisa bekerja sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, seluruh masukan dari Bapak Anggota Dewan baik di tingkat 1 maupun tingkat 2 tentang lokasi-lokasi yang menjadi perhatian khusus di 3 kabupaten ini, insya Allah kami akan koordinasikan dengan seluruh stakeholder, terutama dengan Dinas PU dan anggota Dewan di komisi terkait. Insya Allah kami akan segera follow up Bapak-Bapak yang terhormat. Kemudian untuk kondisi cuaca juga akan kami perhatikan, kondisi jembatan sesuai dengan masukan dari Bapak Anggota Dewan di Toli-Toli juga insya Allah akan kami perbaiki kembali SOP yang ada. Kemudian terakhir adalah permohonan kami ke Bapak Anggota Dewan ke Bapak Kepala Dinas PU. Di 2022 ini kami menginginkan keterlibatan lebih intens dari para penyedia jasa yang ada di lokal, baik di Buol, Toli-Toli maupun di Parigi, agar ketercapaian target dari pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harapan teman-teman semua. Para pendengar RRI yang terhormat di sini, kami juga harus menyampaikan permohonan maaf dan kami mendorong sekali keterlibatan para pihak masyarakat agar bisa turut bekerja di wilayah jalan nasional ini. Insya Allah di 2022 ini akan ada perbaikan yang lebih signifikan, real, kondisi penganggaran dan kondisi pengawasan akan lebih ketat insya Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih itu yang kami sampaikan Bapak. Baik, terima kasih Pak Andri sudah bergabung dan sudah memberikan statementnya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Andri. Baik, saya ke Pak Nyoman. Pak Nyoman. Pak Nyoman. Ya, siap Bapak. Baik, di sesi terakhir ini sekaligus closing statement, apa yang Pak Nyoman ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat kita di Toli-Toli? Ya, terima kasih sebagai closing statement saya apresiasi dari Kasatker BPJN yang tadi telah disampaikan. Yang saya stressing di sini adalah satu, intinya identifikasi tentang objek jalan yang harus diperbaiki. Itu yang pertama, harus sesuai dengan fakta lapangan yang ada. Yang kedua, evaluasi dari perbaikan yang ada. Yang ketiga yaitu tentang siapa yang pemenang lelang. Dan kalau kami bisa mengharapkan minimal pengusaha-pengusaha lokal dilibatkan agar punya tanggung jawab moral. Karena beda kalau pengusaha-pengusaha yang di luar yang kerja di daerah kita, mereka tiada beban. Selesai pekerjaan sudah PHU, sudah tiada beban mereka. Tetapi kalau pengusaha lokal minimal ada beban moral. Beban moral terhadap daerah ini misalnya tidak diminta-minta ada bencana, kita pun koordinasi dan komunikasinya bisa lebih gampang untuk meminta bantuan untuk rehabilitasi dan lain sebagainya. Itu mungkin tambahan saya dan semoga komunikasi koordinasi ini tetap berjalan, pihak BPJN tetap melibatkan kami sebagai perwakilan di DPR dalam hal ini, dalam mengkomunikasikan hal ini. Mudah-mudahan kami secara kelembagaan, secara politik
politik dari kepartean kami bisa juga mengkomunikasikan sampai tingkat DPR RI dalam segi anggaran, semoga bisa ditambahkan untuk sebagai tambahan fasilitas dalam jalan Trans Sulawesi. Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Mulyada, anggota DPRD Toli-Toli sudah bergabung berbincang pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi. Baik, saya ke Pak Supangat yang terakhir. Pak Supangat. Iya, Pak Supangat. Mohon mikrofonnya dibuka supaya kami bisa mendengarkan secara jelas suara Pak Kadis. Ya, apa yang Bapak ingin sampaikan di sesi terakhir, di closing statement ini, Pak Supangat, silakan. Ya, mohon mic-nya dibuka Pak supaya kami bisa mendengarkan. Pak Supangat. Ya, sudah. Ya, silakan. Apa yang ingin Anda sampaikan Pak di sesi terakhir ini Pak? Silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Satker dan teman-teman yang lain. Pada momen seperti ini saya kira sangat baik. Jadi tolong ditingkatkan saja koordinasinya, terutama terkait terhadap pelaksanaan di lapangan. Tentu titik-titik apa yang harus menjadi skala prioritas itu perlu dikomunikasikan dengan dinas teknis setempat, seperti penanganan-penanganan mana yang lebih urgen dan material apa yang dibutuhkan, barangkali kami perlu juga komunikasinya dan koordinasinya. Saya harap seperti itu dan mudah-mudahan perhatian pihak balai terhadap jalan nasional yang menuju dari Palu sampai dengan batas Sulawesi Utara itu akan dikerjakan dengan baik secara sesuai dengan spek, dan kelebaran badan jalan itu juga supaya dimaksimalkan ya. Ada beberapa yang masih 4,5 meter, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diprogramkan sehingga semuanya sesuai dengan rencana, yaitu 6 meter bisa terlaksana dalam waktu dekat. Tidak perlu lagi menunggu sampai setelah 2024. Kalau bisa sebelum 2024 itu 6 meter itu sudah tertangani semua. Baik. Saya kira itu aja penyampaian singkat dari kami. Terima kasih. Salam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supangat, Kadis PUPR Kabupaten Buol. Terima kasih juga Pak Andi Irfan, Kasatker PJN 1 Sulteng, dan juga Pak Nyoman Mulyada, anggota DPRD Toli-Toli, dan juga Pak Faisal Haja. Kita berpisah. Kita akhiri dialog lintas pagi Toli-Toli Buol pada kesempatan kali ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya presenter Anda Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.